Halo gengs, gimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Nah di video kali ini gue akan membahas mengenai alur singkat dari film yang berjudul Malena. Film yang dirilis pada tahun 2000 lalu. Film ini dibintangi oleh artis ternama asal Italia yang bernama Monica Bellucci yang dikenal memiliki paras yang cantik dan body super molek bak gitar Spanyol gengs. Di film tersebut, ia berperan sebagai seorang wanita cantik bernama Maddalena Bottignore alias Malena. Oke, langsung aja kita simak videonya, gengs. Film ini diawali dengan momen di mana seorang bocah bernama Renato yang melihat sosok wanita bak bidadari sedang berjalan. Wanita tersebut tak lain adalah Malena. Di sini sosok Malena diceritakan memiliki tubuh seksi dan wajah sensual yang membuat jantung Renato berdegup kencang dan terasa tegangan pada tongkat pusakanya. Pandangan pertama itu sangat berkesan bagi Renato yang cabul. Besok paginya, Renato memutuskan untuk bolos sekolah dan pergi menuju rumah Malena. Saat itu ia duduk tepat di depan rumah wanita tersebut, sambil berharap Malena mau keluar dan menemui dirinya. Siapa sangka ternyata Malena benar-benar membuka pintu rumahnya dan memanggil Renato. Namun, sayangnya itu semua hanyalah kehaluan belaka Renato. Pada malam selanjutnya, Renato yang udah gak bisa nahan lagi tegangan pada tongkatnya, kabur melalui jendela kamar. Ia pun langsung mendatangi rumah Malena. Di sini ia mengintip Malena yang sedang berdansa seorang diri, sambil memeluk foto sang suami layaknya seorang wanita yang sedang kesepian. Renato pun terus melihat dan ngehaluin Malena hingga wanita itu berhenti berdansa, dan kembali ke kamarnya untuk berganti pakaian. Hari selanjutnya, Renato langsung menggenjot sepeda miliknya menuju ke toko musik. Ia bertujuan membeli rekaman lagu yang ia dengar tadi malam di rumah Malena. Kemudian ia pun memutar lagu tersebut dan memandangi foto wanita-wanita dengan membayangkan gambar-gambar tersebut adalah foto Malena. Sosok Malena tiba-tiba muncul dari balik pintu kamar Renato dan kemudian menghampirinya. Di sini Malena memberikan sesuatu yang sangat didambakan oleh bocah cabul tersebut, yakni membiarkan Renato untuk menyentuh seluruh bagian tubuhnya. Oke, lanjut. Di sini Renato mengikuti Malena hingga sampai ke rumah seorang pria yang belum diketahui jati dirinya. Dan Renato pun langsung merasa sakit hati karena wanita yang ia cintai memiliki pria idaman lain. Keesokan harinya, walaupun hati Renato sudah tersakiti, ia tetap mengikuti Malena hingga sampai ke rumah om-om yang kemarin ia tuju. Tak disangka, ternyata sosok pria yang Renato lihat tersebut adalah ayahnya Malena, sekaligus guru bahasa Latinnya sendiri. Nah, dari sini, Renato mulai kembali menumbuhkan rasa cintanya kepada Malena. Dan seperti biasa, Renato si bocah cabul ini terus berhayal tentang betapa sensualnya tubuh sang wanita cantik tersebut. Pada malam harinya, Renato pun langsung melampiaskan kebahagiaannya dengan sedikit mengurut tongkat pusakanya. Karena terlarut dalam suasana, tanpa sadar ternyata kasur Renato mengeluarkan bunyi yang sangat bising, hingga membuat ayahnya terbangun dan memarahinya. Tanpa menghiraukan perkataan sang ayah, Renato pun langsung mengurut dan sembari membayangkan Malena. Dan yang lebih membagongkannya, ia sempat membayangkan bermain peran di mana ia menjadi Tarzan dan si Malena sebagai Jane. Keesokan paginya, saat Renato sedang berolahraga di sekolah, ia mendengar beberapa gosip bahwa suami Malena sudah meninggal dunia di medan pertempuran. Lantas ia langsung menuju rumah Malena dan mengecek keadaannya. Tapi sayangnya Renato tidak menemukan keberadaan si Malena. Bahkan di saat upacara tanda berkabung pun Malena tidak ada di sana untuk memperingati kepergian perwira dari kota tersebut. Kemudian Renato bergegas pergi dan menyelidiki keberadaan Malena di rumah orang tuanya. Dan benar saja, ternyata Malena sedang terbaring lemas di atas kasur dalam keadaan yang sangat bersedih. Lantas Renato pun berjalan menghampiri Malena dan memberikan sedikit ucapan manis kepada kembang desa tersebut. Dari kejadian tersebut, Renato akhirnya semakin jatuh cinta lebih dalam lagi kepada Malena. Bahkan di suatu ketika saat ia sedang mengantar minuman kepada pria yang sedang asik berbincang tentang betapa bagusnya lekuk pantat Malena, Renato pun langsung meludahi minuman untuk pria tersebut. Tidak sampai di situ, karena diselimuti rasa sayang dan kecemburuannya, Renato sempat mengencingi tas emak-emak tukang gibah yang sedang menceritakan hal buruk tentang Malena. Bahkan ia sampai pergi ke gereja untuk berdoa agar Malena diberi perlindungan dari orang-orang yang berniat jahat. Setidaknya beberapa tahun sampai ia tumbuh dewasa, hingga ia mampu mengenjrot Malena. Beberapa hari berlalu, Renato pun tetap melakukan aktivitas intelijennya, yakni mengintip Malena. Saat itu ia melihat Malena sedang membuang sisa abu gosok dari setrikaannya. Dan saat Malena sedang memeriksa jemurannya yang masih basah, Renato pun terfokus pada dalaman Malena yang sedang tergantung. Tanpa pikir panjang, ia langsung melompati pagar dan lari mengambil dalaman tersebut. Malamnya Renato sedang mempersiapkan area urut-mengurut antara ia dan tongkatnya.
dengan memberi pelumas pada setiap pir di kasurnya yang telah karatan. Setelah itu, ia langsung mencium dan menghirup aroma segar McD Malena yang ada di dalaman tersebut. Dan akhirnya kegiatan urut-mengurut pun dimulai. Sang ayah sudah tidak menjadi penghalang baginya, dikarenakan pir-pir yang ada pada kasurnya tidak lagi mengeluarkan bunyi berisik. Keesokan paginya, seperti biasa ayahnya membangunkan Renato untuk berangkat pergi ke sekolah. Tapi karena saking serunya kegiatan tadi malam, Renato pun lupa menyimpan celana dalam milik Malena, yang akhirnya dilihat oleh sang ayah. Saat sang ayah mengangkat celana dalam tersebut, wajah Renato malah terlihat sedang tersenyum lebar. Di situ ayah Renato langsung menghajar dan menyebut Renato sebagai anak cabul jemaah iblis. Kejadian ini membuat ayah Renato melarang ia bertemu saudara perempuannya, dan akhirnya Renato pun dikurung di dalam kamarnya selama 3 hari. 3 hari berada di kamar, Renato tidak mau makan karena khawatir sakit. Sang ibu Renato pun memanggil dokter untuk mengecek keadaan anaknya itu. Dan analisa dari sang dokter adalah karena Renato sudah lama tidak melihat McD si Malena. Maka dari itu sang ayah akhirnya mengizinkan Renato untuk keluar rumahnya dan berkeliling kota dengan sepeda. Arah tujuan sudah pasti, tentu saja ia akan langsung menuju ke rumah Malena. Namun saat di tengah perjalanan, ia merasa heran melihat begitu banyak cowok dan om-om yang berkeliaran di sekitar rumah Malena. Selepas Malena menjanda dan selama 3 hari Renato absen, kini memang sudah banyak cowok yang nangkring di depan rumahnya Malena. Baik itu profesor, pemilik toko kelontong, pengacara, perwira militer, sampai dokter gigi. Di sekolah, gurunya Renato, yakni ayahnya Malena, mendapat surat kaleng yang berisikan tentang Malena yang sudah bercocok tanam sama semua pria yang ada di kota. Ayahnya terkejut, sedih, dan langsung meninggalkan ruangan kelas. Sebaliknya, teman-teman Renato malah bergembira mendengar kabar tersebut. Tidak terima sang pujaan hati difitnah dan dilecehkan, Renato pun langsung mengajak temannya yang lebih besar itu untuk bertarung. Renato ya tetap Renato. Di mana-mana ia selalu berhayal tentang Malena. Dan saat bertarung pun ia malah berhayal kalau Malena sedang memberinya support untuk menghajar temannya itu. Oke, lanjut. Malang bagi Renato. Karena pada malam harinya ia mengintip Malena sedang berbahasa-basan dengan seorang perwira militer. Renato cemburu berat dibuatnya. Saat perwira itu pulang, tiba-tiba ia dihadang oleh seorang dokter gigi yang juga datang untuk mencicipi McD si Malena. Mereka berdua pun terlibat cekcok dan berakhir dengan perkelahian. Namun, tidak lama perkelahian itu pun berhenti setelah polisi datang dan melerai mereka. Polisi itu ternyata datang bersama dengan istri si dokter gigi, yang dimana ia langsung meneriaki dan memaki Malena yang berada di dalam rumah. Suasana ricuh pun berakhir. Kejadian tadi malam pun menjadi pergibaan seluruh warga kota. Semua pro dan kontra menanggapi apa yang telah terjadi pada Letnan KD, sang perwira militer, dengan si dokter gigi. Namun karena hasutan the power of mak-mak kampung, Malena pun resmi dianggap sebagai pelakor dan harus segera diadili. Sebelum Malena dipanggil ke ruang sidang, ia pergi untuk menemui ayahnya yang ternyata sang ayah sudah tidak mau menemui dirinya. Dan akhirnya ia pun memberanikan diri untuk menemui seorang pengacara. Sialnya, pengacara tersebut sangat cabul, melebihi Renato. Di acara sidang, Malena memang mengakui kalau dia suka dengan Letnan KD. Tapi kalau soal pertunangan yang diakui oleh si dokter, Malena mengatakan kalau si dokter hanya mengarang cerita tersebut dan menolak mentah-mentah tuduhan itu. Sang pengacara menambahkan kalau si Malena tidak bersalah, dan si dokter itulah yang sudah gila. Salah satu kejahatan Malena adalah kecantikannya yang membuat para emak-emak di kota bergosip dan mencari-cari kesalahan Malena. Berkat kecerdikan si pengacara tersebut, Malena pun dinyatakan bebas dari segala tuntutan. Pada malam harinya, mereka berdua pun merayakan kemenangan tersebut dengan berdansa bersama. Lalu kemudian si Malena mengeluarkan uang yang tidak seberapa dari dalam sakunya untuk membayar jasa sang pengacara. Namun pengacara yang masih perjaka dan tinggal bersama ibunya ini tidak menginginkan uang Malena. Ia mengatakan hanya ingin dibayar dengan mencicipi sedikit McD Malena. Tentu saja saat itu Malena terkaget dan langsung menolak permintaan tersebut. Tapi apalah daya si pengacara terlanjur sakne, dan Malena pun dikejar hingga masuk ke dalam kamarnya. Dan terjadilah adegan basa-basahan hingga menyebabkan Renato terjatuh dari atas pohon. Selanjutnya, dengan badan penuh luka-luka, tangan dibalut perban dan penuh amarah, si Renato pun langsung masuk ke dalam gereja lalu mematahkan tangan patung yang ada di sana. Karena ia menganggap Tuhan tidak mendengarkan doanya. Keesokan harinya, Renato kembali mengikuti Malena, di mana Malena terlihat memasuki sebuah gang yang sepi. Ternyata di sana ia sudah janjian bertemu dengan seorang temannya yang bernama Antonio. Di sini pria tersebut datang membawa sepaket sembako untuk Malena.
Dan sama seperti pria kebanyakan yang ada di kota tersebut, Antonio meminta Malena untuk melayani hasratnya bercocok tanam. Dan sebagai imbalannya ia akan terus memberikan Malena sepaket sembako. Beberapa saat kemudian, tanpa disangka gerombolan pesawat penghancur pasukan Nazi Jerman telah sampai di atas kota. Pesawat tersebut pun membombardir beberapa bangunan yang ada di kota tersebut. Yang salah satu gedung yang menjadi sasaran adalah rumah ayahnya Malena. Ayahnya Malena pun ditemukan telah tewas tertimbun reruntuhan gedung dan akhirnya dimakamkan dengan penuh duka dari Malena dan murid-muridnya. Saat pemakaman, Malena banyak mendapat ucapan bela sungkawa dari para sahabat ayahnya. Dan bahkan si Antonio pembawa sembako tadi pun ikut datang dan tidak lupa ia membisikkan sebuah tawaran kepada Malena. Malam harinya, Malena mempersiapkan diri untuk memenuhi tawaran si Antonio. Ia pun membuka bajunya lalu membilas 2 buah semongkonya yang besar dengan perasan air lemon agar terlihat lebih kinclong dan segar. Ya benar, ternyata tawaran Antonio tadi adalah melayani nafsu bejar para prajurit Nazi dengan imbalan paket sembako. Hal itu terpaksa ia lakukan karena Malena sudah tidak memiliki keluarga lagi untuk dimintai bantuan. Tak lama setelah Malena selesai membasuh kedua gunung kembarnya, datanglah seorang perwira militer mengendarai sebuah mobil. Malena pun membuka pintu rumahnya dan langsung mulai bercocok tanam dengan perwira tersebut. Saat itu pula Renato yang sedang mengintip dari lubang kunci langsung meneteskan air matanya. Hari demi hari Malena makin terang-terangan sedang menjajakan tubuhnya pada tentara Nazi. Tak hanya pada tentara Nazi saja, bahkan Malena menjajakan dirinya pada semua pria yang ada di kota itu. Tak tahan melihat wanita idamannya digilir oleh pria lain, Renato akhirnya jatuh pingsan. Ia pun dibawa oleh sang ibu menuju sebuah gereja dan bapak pendeta bilang bahwa jiwa Renato sedang dikuasai oleh iblis cabul. Maka dari itu ibunya langsung melakukan ritual pengusiran setan kepada Renato. Akan tetapi, sang ayah malah tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh ibunya Renato karena ia tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi pada anak laki-lakinya tersebut. Lalu sang ayah berkata, saat ini adalah masa di mana Renato harus mengeluarkan cairan ajaib dari tongkatnya. Keesokan harinya, sebagai bukti kalau ayahnya Renato berkata benar, sang ayah pun lekas membawa Renato pergi menuju sebuah rumah bordil dan ia pun membiarkan anaknya melepaskan masa bujangnya di sana. Berselang beberapa hari kemudian, pasukan sekutu datang membawa pesan kebebasan dan berhasil memukul mundur pasukan Nazi dari Italia. Warga kota bersukaria menyaksikan pasukan sekutu berparade di alun-alun kota. Emak-emak istri para lelaki yang pernah tidur dengan Malena, rupanya masih belum bisa melupakan rasa sakit hatinya. Mereka mendapatkan waktu yang tepat untuk melampiaskan amarahnya. Mereka berbondong-bondong lari ke dalam rumah bordil dan langsung menyeret Malena ke tengah-tengah jalan kota. Di hadapan para warga kota, Malena pun dihajar dan disiksa, ditendang, dipukul, dan rambutnya pun dicukur. Tak tahu kenapa, gak ada satu orang pun yang berani melerai perundungan tersebut. Para lelaki yang pernah tidur dengan Malena pun hanya terdiam dan terbodoh melihat Malena mendapatkan pukulan dan penistaan. Keesokan harinya, Renato melihat Malena sedang berjalan menaiki kereta pengungsian yang mengarah ke Messina, daerah terpencil di Italia. Remuk hati Renato melihat kepergian Malena, wanita idamannya, pergi meninggalkan kota. Ia pun membuang piringan hitam lagu kesukaan Malena ke dasar laut. Beberapa waktu kemudian, seorang pria tiba di kota tersebut menggunakan sebuah mobil. Satu tangannya puntung. Besar kemungkinan ia adalah seorang prajurit militer yang telah kembali dari medan peperangan. Penduduk Castel Cuto dan juga Renato ternyata mengenali orang tersebut. Ia adalah Nino Scordia, suami dari wanita idaman Renato. Ternyata ia tidak meninggal seperti berita yang beredar. Lanjut, Nino pun berjalan menuju rumahnya untuk menemui sang istri tercinta. Tak disangka ia malah menemukan beberapa orang pengungsi yang sedang berlindung di rumahnya. Nino terheran-heran dan pergi mendatangi markas sekutu untuk menanyakan keberadaan sang istri. Namun pihak sekutu tidak ada yang mengetahui keberadaan Malena sekarang. Warga di kotanya juga nggak ada yang mau menceritakan hal yang sebenarnya terjadi. Pada malam harinya, Renato yang tak sanggup melihat suami wanita idamannya itu diacuhkan pun melemparkan sepucuk surat pada Nino dari atas pohon tempat ia biasa mengintip Malena. Surat itu berisikan tentang kesaksian Renato yang menyebutkan bahwa Malena sangat setia dan cinta kepadanya. Memang banyak hal yang sudah terjadi pada Malena. Namun hal itu dilakukan karena Malena mendapat kabar kalau Nino sudah meninggal. Tak pikir panjang, berkat surat yang ditulis oleh Renato, Nino langsung berangkat menuju kota Messina menggunakan kereta api untuk mencari istrinya. 1 tahun berlalu, suasana kota sudah kembali normal seperti biasanya. Bahkan Renato yang dulunya jomblo sekarang sudah memiliki gebetan badai.
Penduduk di kota itu tiba-tiba terkaget melihat sepasang kekasih yang sedang berjalan dan bergandengan mesra layaknya seorang Romeo dan Juliet. Saat itu para warga kota menatap heran dan malu. Ternyata sepasang kekasih itu adalah Ninos Cordia dan Malena yang dulu pernah mereka hina. Selanjutnya, saat Malena sedang berbelanja di pasar, ia pun mendapat reaksi yang sangat berbanding terbalik dengan apa yang ia dapatkan sebelumnya. Hal itu dikarenakan emak-emak di kota tersebut sudah tersadar kalau Malena sebenarnya adalah seorang wanita baik-baik yang terjebak di waktu yang salah. Dan film pun berakhir. Oke gengs, jadi itu aja dulu untuk video kali ini. Jangan lupa like and subscribe. Jika kalian ada request film yang ingin dibahas selanjutnya, silahkan ketik di kolom komentar. Thanks for watching and bye.